Di sini kita fokuskan buat bayi kecil ya, karena kan bayi kecil itu biasanya kita lakukan metode kanguru yang sering disingkat tuh PMK gitu. PMK itu perawatan metode kanguru gitu ya. Nah, perawatan metode kanguru itu sebenarnya buat bayi-bayi yang berat badan lahir rendah ya. Biasanya dia yang prematur ya. Apa yang dikatakan bayi prematur itu? Bayi prematur itu adalah bayi yang lahir di bawah usia kehamilan 37 minggu ya. Dengan berat badan di bawah 2500. Jadi itu udah termasuk salah satu kategorinya gitu. Jadi ada yang disebut prematur. Kalau prematur itu biasanya dia beratnya kecil, hamilnya kecil juga. Itu namanya prematur. Tapi kalau misalkan beratnya kecil tapi kehamilannya tuh udah mendekati 9 bulan gitu, atau baru 9 bulan kurang dikit, nah itu namanya berat badan lahir rendah gitu ya. Jadi itu salah satunya. Nah, untuk metode kanguru sendiri ini apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu pertama untuk menghangatkan bayi. Jadi nggak perlu tuh ibu bapak harus punya inkubator di rumah gitu. Jadi dengan metode kanguru aja udah menggantikan seperti bayi di inkubator gitu ya. Udah gitu ada juga sih itu manfaatnya ya. Ada juga ininya apa namanya sesuatu yang kita lakukan kan pasti ada resikonya ya. Jadi resikonya itu bayinya bisa, kalau misalkan posisinya kurang bener, terus perlekatannya kurang, ini bisa jadi tambah dingin, atau bisa jadi dia ketekuk posisinya, jadi dia nggak nafas gitu. Itu yang resikonya. Jadi harus bener-bener ibunya bener-bener yakin udah bisa. Di sini biasanya kita diajarkan dulu yang untuk intermittent ya. Intermittent itu jadi hanya sejam 2 jam selesai gitu ya. Ada juga yang PMK-nya continue, jadi terus menerus, ibunya juga dirawat lagi di ruang PMK khusus di lantai 1 kalau di Rumah Sakit Budi Kemuliaan ya. Nanti ibunya didampingi sama bapaknya, itu boleh buat merawat bayinya bersama gitu ya. Nanti itu kan teori-teorinya, nanti kita praktekin langsung ya. Jadi kalau bayi kecil itu boleh nggak sih dimandiin gitu? Kan biasanya kalau udah pulang kan suka pada takut nih kalau bayi kecil ya. Jadi sebenarnya jangan takut, karena biasanya kalau yang udah pulang itu kan yang udah sama dokternya udah dianggap stabil ya, stabil, sehat, terus udah layak lah buat pulang gitu. Jadi boleh sih sebenarnya dimandiin, tapi harus diperhatiin dulu. Jadi sebelum mandi diukur dulu suhunya. Misalkan dia dingin banget ya jangan dimandiin dulu, nanti tambah dingin gitu. Suhu normal itu 365 sampai 375 kalau buat bayi sih ya. Sebenarnya sih sama orang dewasa juga sama, patokannya segitu. Jadi 365 sampai 375 itu masih normal. Tapi kalau di bawah 365 berarti dia kedinginan. Kalau dia kedinginan, apa yang harus dilakukan sama orang tuanya? Pertama, ya ibu peluk dulu gitu ya, atau dibedong boleh sambil dipeluk gitu. Nanti diukur lagi tuh suhunya 1 jam kemudian ya. Kalau misalkan udah pas nih 36,6, walaupun belum 37 ya nggak apa-apa, masih normal kan. 365 juga masih normal sih ya. Jadi ibunya udah pada bisa kan kalau ngukur suhu mah sama bapaknya. Kan sekarang mah canggih tuh. Jadi udah ada yang suhunya langsung ini kayak gini nih ya, yang digital. Jadi begitu dia kita tempelin cuma tinggal nunggu bunyi doang. Kalau zaman dulu kan ada yang Air-Aqsa tuh yang diturunin dulu sampai 0 baru. Yang sekarang kayak gini semua termometernya ya. Terus mandiin, nanti kita kalau buat mandiin kita ini aja praktekin ke boneka ya. Jadi biar ibunya bisa. Terus kalau buat ibunya, misalkan ibunya ada masalah nih sama ASI gitu ya, disuruh perah tapi kok nggak keluar gitu. Nah itu sebenarnya tinggal tekniknya gimana ininya aja. Mungkin biasanya tuh
kalau baru lahir, kalau ibu mah udah banyak ya asinya ya. Ibu juga udah banyak. Udah banyak ya. Kalau yang belum banyak biasanya dia di putingnya ini nih ada yang masih tersumbat tuh. Bisa juga sih dibersihin pakai minyak kelapa, taruh di cotton bud baru dibersihin. Nah, dia nanti akan kebuka. Kalau misalkan kebuka dia otomatis asinya akan banyak gitu ya. Jadi gitu. Cuman ibu udah pada banyak sih, berarti udah pada bisa ya. Nah, kalau bayi kecil itu biasanya minumnya tuh kita coba pakai DOT dulu biasanya buat ngelatih refleks hisap. Ada DOT khusus sih sebenarnya ya kalau mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Cuman kebanyakan kalau ngelatih bayi prematur itu dia biasanya kalau ngedotnya udah pinter, biasanya baru tuh pinter netek gitu. Terbalik sama bayi yang beratnya normal. Kalau bayi berat normal kan harus nete dulu nih, jangan pakai dot, nanti dia bingung puting ya. Gitu ya. Terus kalau bayi kecil tuh sebenarnya ada pijat bayi gitu. Cuman sebenarnya ada sesinya lagi kalau itu mah ya. Kalau ini mah sekedar tahu aja, nanti saya kasih tahu caranya gimana gitu ya. Ibunya emang berat bayinya berapa? 1,7. Kehamilannya? 12 minggu. Oh iya ya, prematur ya. Kalau Bapak berapa berat badan bayinya, Pak? 1,7. 1,7. Oh iya. Iya. Kalau ini Bapak? Oh, Bapak mah gede ya bayinya ya. Jadi paling nanti belajar mandiin aja. Ya, kalau Ibu? Oh, sama ya. Ini Ibu Haliza ya? Oh iya. Ya udah, untuk mempersingkat waktu kita langsung praktek aja ya. Jadi praktek ke mandiin dulu aja ya, sama belajar pijat bayi, nanti baru terakhir buat PMK-nya ya. Jadi gini, kalau mau mandiin bayi kecil itu jangan langsung, kan biasanya kalau di rumah tuh ibu-ibu mandiin bak diisi air hangat gitu, langsung ceburin dulu baru disabunin kan. Kalau bayi kecil nggak boleh kayak gitu. Jadi dia disabunin dulu di tempat tidurnya dia tuh, kan suka ada kan bayi yang tempat tidur kecil tuh, sabunin dulu dari kepalanya nih. Kepalanya boleh dibasahin, kepalanya disabunin dulu. Iya, sambil dibasahin dulu dikit, sabunin kepalanya. Nah, kalau untuk mukanya nggak usah sebenarnya. Nanti pada saat kita siram di bak, boleh kayak cuci muka gitulah ya. Kayak cuci muka gitu aja. Jadi abis dari kepala nih ke tangan dulu, kanan kiri ya, baru ke badan, punggung. Iya, dibasahin dulu dikit gitu ya. Terus nanti sampai ke kaki. Nah, kalau misalkan buat pertama kali mandi sih, kan kita buka popoknya dulu tuh. Kalau misalkan dia pup atau pipis ya dibersihin dulu. Jadi nanti pas mandi udah bersih. Jadi terakhir itu ya bagian yang itu ya, yang bokongnya dia sama kemaluan itu dibersihin ya. Nah, kalau udah di sabunin semuanya, baru kita mandiin. Mandiin cara megangnya gini, Bu. Nih. Jadi jari tengah kita sama jempol itu megang gini. Nyatu. Jadi dia nggak mau nangis kayak apapun nggak bakalan jatuh gitu, nggak licin. Ya kan biasanya pada takut kan. Jadi bayi besar juga gitu Pak, sama ya. Intinya bayi besar dan bayi kecil itu sama, cuman iya sama sebenarnya prosesnya. Dan bayi besar juga sebenarnya kalau mandi lebih bagus sih disabunin di luar, jadi nggak dingin juga gitu. Kalau langsung ke air dingin biasanya ya. Jadi udah begini, udah kita ini aja biasa ceburin ya, airnya udah diisi air anget. Pertama rambutnya dulu ya, kepalanya. Habis itu baru muka, baru ininya badannya semua tuh ya. Nah, cara ngebalikin bayinya juga sama, kita pegang dulu ini begini. Pokoknya selalu megang itu jari tengah dan jari jempol, jadi nggak jatuh. Balikin gini, balikin, kita pegang lagi yang sebelah sini, gini, baru belakangnya gitu. Jadi nggak dia mau goyang-goyang, kayak mau gerak-gerak, mau ini, nggak jatuh insya Allah ya. Gitu. Udah setelah selesai seperti biasa dihandukin,
Terus pusernya di sini nggak ada puser sih ya. Jadi pusernya itu kalau dia belum puput, dilap pakai handuk sampai kering gitu, ya. Udah kering, udah nggak usah dikasih. Kalau zaman dulu kan alkohol, bedak itu jangan ya. Jadi cukup dia bersih dan kering aja. Kecuali kalau pas kita baru mau mandi ini, pas buka pampers gini kok baunya beda, kayak bukan bau puser yang biasa gitu. Jadi baunya tuh agak kayak nyengat gitu loh. Nah itu boleh diolesin alkohol, tapi cuma diolesin doang. Jadi alkoholnya itu dicelupin ke sekarang kan udah ada alkohol yang kayak kertas gitu tuh yang langsung dipakai. Iya, alkohol swab bener. Jadi pakai itu aja dikelilingin gini nih. Dikelilingin udah dibuang alkoholnya, udah pakein aja popok gitu. Lakuin aja itu terus setiap abis mandi ya. Nanti insya Allah dia kering sendiri gitu. Tapi kalau misalkan nggak berdarah, nggak bau, kering gitu, udah nggak usah diapa-apain, mandi keringin gitu aja. Nah habis mandi boleh dijemur bayinya di bawah jam 9 pagi ya, kira-kira ya sekitar 10-20 menit lah. Juga jangan boleh dijemur tapi jangan di lingkungan yang dingin gitu. Jadi misalkan deket kemarin kayak pasien saya ada yang dekat kolam gitu kan, jadi ada hawa-hawa dinginnya, jadi nanti bayinya dingin ya. Atau banyak orang yang lalu lalang gitu, ada asapnya nih kayak motor lewat gitu juga nggak boleh sebenarnya kalau bayi kecil. Jadi benar-benar harus ruangan yang kayak gini nih, kaca, terus jauh dari asap, jauh dari lingkungan yang dingin gitu ya. Caranya gitu. Jadi bayi besar juga sebenarnya sama pakai gitu ya. Nggak boleh di ruang jemur tapi di jalanan yang bolak-balik motor nanti kena asap. Ya. Gitu aja. Sekitar 10-20 menit aja, nggak usah lama-lama. Kalau dia udah anget badannya udah. Bagusnya di bawah jam 9 pagi. Jam 7 kalau dia udah mataharinya ini banget nggak apa-apa. 7:30 gitu. Terus itu mandinya itu berapa kali? 2 kali, tapi kalau bayi kecil misalkan masih ragu-ragu ya sekali aja nggak apa-apa sebenarnya. Kalau bayinya kecil banget ya, kalau bayi gede mah mandiin aja nggak apa-apa 2 kali sehari biar seger ya. Gitu. Jadi udah pada paham ya buat mandiin ya. Terus kita lanjut ke pijat bayi yang buat bayi kecil nih khususnya ya. Jadi kalau mau pijat bayi itu harus pakai minyak ya. Kalau bisa sih pakai minyak kelapa, bagus. Jangan minyak telon, jangan baby oil, panas dia udahannya ya. Jangan juga. Jangan. Jangan minyak tawon. Jadi kalau buat bayi tuh yang aman, yang udah kita sering pakai tuh minyak kelapa ya. Gitu. Jadi caranya gini, Bu. Nih bayinya kita tentangin nih ya. Habis itu kalau ibunya belum berani langsung aja ditengkurepin. Tapi sebenarnya sih ada caranya kalau mau gampang. Tangannya dilurusin terus dibalik gini. Nah gitu. Baru tangannya dikedepanin gini. Ini bonekanya nggak elastis jadi susah. Jadi gitu ya. Nah minyak kelapanya kita taruh di tangan, diusap aja gini nih. Sebenarnya sih bukan dipijat kayak kita mijet bayi orang dewasa ya. Jadi hanya disentuh sebenarnya mah. Kalau bayi itu butuh sentuhan kalau bayi kecil gitu. Jadi minyak kelapa taruh di tangan, ibu gini aja diusap-usap. Hitungannya 6 kali ya. 6 kali 1 gitu. 2, 3 sampai 6. Udah selesai dari kepala ke tangan. Nah tangan juga cuma di gini doang, Bu, dielus. Diurutnya gini nih. Tuh diusap gitu, kayak diusap. Sama 6 kali juga hitungannya. Sama terus yang ini kiri gitu kan 6. Baru yang punggung ya. Sama juga 6 kali. Baru kaki nih. Kaki sebelah sini 6 kali juga, sini sebelah sini juga 6 kali. Nah buat telapak kakinya boleh diginiin nih. Dari ini ya tumit gini di arah ke bawah sampai 6 kali juga sama ya.
sampai 6 kali, yang ini juga sampai 6 kali. Nah, baru udah selesai, kita balik lagi dia. Gini, ya. Sama, kalau bagian depannya juga muka nggak usah ya. Muka nggak usah. Nah, tangan yang depannya juga boleh. Tadi kan baru punggungnya doang. Kalau yang depannya sama gitu kan, di sini dielut dari ini diusap ke bawah gitu kan, sampai 6 kali sama kanan kiri. Nah, kalau buat dadanya, kalau dia nggak ada masalah sama pencernaannya nggak apa-apa diusap. Tapi kalau misalkan bayinya ada riwayat muntah, terus ada riwayat ini nggak usah dulu ya, nunggu dia perbaikan dulu baru. Jadi dia posisinya gini, kalau di dada gini tuh ya, kayak bentuk kayak bentuk love gini ya, sama 6 kali juga. Terus pahanya ke sini sampai ke bawah. Udah, habis itu di bedong atau PMK langsung gitu ya. Manfaatnya buat ini Pak, sirkulasi. Jadi kalau khusus buat bayi kecil tuh dia lebih mempercepat proses pertumbuhan bayi. Jadi berat badan bayinya jadi lebih cepat nambah gitu. Belakang dulu ya, baru ke depan. Iya, belakang dulu baru depan ya. Nah, habis itu kita kalau untuk ganti pampers mah udah pada bisa lah ya, nggak usah diajarin lagi. Itu mah otomatis bisa sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke PMK ya. Nanti boleh semuanya boleh nyoba. Ini bajunya sih ada, ada cukup ada 4. Boleh, bapak-bapaknya juga boleh. PMK itu nggak cuma buat ibunya doang, neneknya boleh. Yang pokoknya ada serumah sama bayinya, tapi harus ada syaratnya juga, harus habis mandi. Kalau bapaknya pulang kerja mandi dulu ya, baru boleh PMK gitu. Terus kalau ibunya juga sama kayak gitu, pokoknya udah bersih baru boleh PMK ke bayinya ya. Caranya gimana? Caranya gini. Ibu udah punya ini belum? Udah ya, tapi belum pernah ya? Oh, udah pernah. Kali PMK terus ngebrok lagi. Oh. Masuk muncul lagi ya. Jadi gini, kalau bapak mah belum ya Pak, bayinya ya? Kayak iya belum ya, nanti lah, belum ini kali. Jadi ini kan namanya sebenarnya sih nggak harus pakai ini, bisa Bu. Cuman ini tuh yang udah termasuk yang paling mudah lah, jadi gampang, ibunya di rumah tinggal pakai gitu. Bisa juga kalau misalkan nggak punya di rumah ini satu tapi tiba-tiba basah gitu, jangan diberhentiin PMK-nya, bisa pakai kain panjang atau punya gendongan bayi yang kayak kayak yang elastis yang zaman sekarang tuh yang suka dililit-lilit itu tuh. Nah, itu juga bisa, boleh dipakai ya. Jadi nggak harus patokan yang begini. Kalau di Budi Kemuliaan pakainya PMK bajunya kayak gini ya. Beli di bawah. Dapat beli di lantai 2 di ruang farmasi. Harganya tuh mungkin sekitar nggak nyampe 70-an sih kayaknya, kalau nggak salah soalnya kan berubah-berubah harganya. Jadi sebelum PMK pastikan kita gantiin pampersnya dulu ya. Jadi dia nanti udah bersih juga bayinya ya, gantiin pampers ya. Kita pakai pampers beneran deh. Kenapa? Bisa aja ya? Maksudnya popok biasa gitu. Popok biasa mah suka kalau dia takutnya lagi PMK pipis kemana-mana, nanti basah, yang ada jadi dingin. Sebenarnya sih kalau mereknya bebas, tapi tetap harus pakai pampers ya. Pampers yang celana boleh, yang perekat boleh. Soalnya kan kalau di rumah mah udah nggak diinfus. Kalau di sini kan buat mempermudah kita kalau yang perekat. Takutnya dia dipasang infusnya di kaki, nanti susah makainya gitu ya. Jadi kita pakein dulu nih pampers. Jangan lupa diukur suhunya dulu ya Bu. Nanti boleh nyoba kalau misalkan. Iya, enggak kan ini ceritanya nggak pakai baju. Kan bayinya bajunya dalam keadaan
nggak dipakai ya kalau di rumah ya. Iya, Superman itu ya. Oh. Itu kan orang di rumah. Ntar ini kayak Superman. Bajunya di dalam, celananya di luar. Nggak bisa dibuka ya Bajunya. buka aja. Oh iya buka aja ya. Jadi Jadi kayak beneran PMK-nya. kayak Superman. Superman ini ntar bayinya. Bisa. Bisa. Cuman itu kalau komunikasi ya, kalau nggak kita gitu dibuat apa dari luar karena gitu ya. Iya. Gitu. Iya bener-bener. Iya ntar bisa ngeliat lagi ya Pak videonya ya. Jadi gitu ya, insya Allah udah pada paham lah ya. Tapi nanti yang pengaitnya itu tangan yang dikaitin itu, jadi harus coba Yang mana? yang dikaitin bagaimana cara. Oh yang itu, yang pakai kain. Bukan yang membalikan badan. Oh membalikan badan bayi nanti boleh nyoba ya satu-satu. Pakai boneka nggak apa-apa. Heeh. Yang tangannya lurus baru dibelokin gini. Boleh nanti dipraktekin semuanya. Atau Biasanya pada takut sih kalau Satu dua tiga sih dulu gitu tuh mungkin bisa. Oh, Saya anak keempat sini. Iya sama. Udah. Jadi memang dari kecil ditongkrong Yang 3 normal semua, ini doang baru. Oh gitu. Iya, sesar. Sesar terus paling kecil lagi. Iya. Nih ya, dan jangan lupa kita ukur dulu suhunya ya. Tadi suhu normal berapa? 36,6. 3,5 Sampai 3,7. ya. Ini sampai dia bunyi nanti baru kita lihat ya. Suhunya misalkan 36,7 masih normal gitu. Nah, ini jadi gampang nih kalau yang pakai begini nih gampang tinggal masukin doang ya. Masukin ke sini. Ini udah ada kantongnya, ini udah ada kakinya ya. Nah, jadi tinggal dimasukin aja gini. Masukin ke kaki yang kanan ke kanan. Nah. Terus ininya kan ada pengikatnya nih, kita tarik aja gini sesuai berat bayinya ya. Kalau bayinya agak gedean biasanya dia segini gitu. Kalau bayinya di bawah 1 kilo biasanya sampai rapet banget. Ini posisinya membuka baju berarti ya? Iya, kan kalau PMK kan emang jadi kulit ibu sama kulit bayi jadi dia menyentuh ya. Jangan lupa pakai topi ya biar nggak kedinginan ya. Oh. Bayi kecil wajib punya topi banyak. Oh. Karena dia harus selalu pakai topi. Biar aman ya. Karena kepala itu tempatnya dia mengatur suhu, mengaturnya. Jadi kalau misalkan dia kena dingin tuh otomatis nanti dia akan dingin gitu, ya. Nah udah begini, udah jadi ibu sebenarnya bisa sendiri. Jadi kita persiapkan dulu bayinya ini udah seperti ini ya. Udah kita gendong aja gini. Kalau ibunya biasanya nanti kan intermittent terus tuh, nanti baru yang continue. Nah biasanya kalau yang continue itu harus udah bisa ngelakuin sendiri ya, buat persiapan pulang biasanya. Jadi